Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir kami dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran mengenai teori von Glaser-Volt. Kami dari kelompok 15, anggota 1, Andira Nisrina Ewidyaning Putri, NPM 3320110007. 2. Wulan Mufidah Akhiria, NPM 3320110020. 3. Rosyana Ulia Dewi, NPM 3320110038. Perkenalkan, nama saya Andira Nisrina Ewidyaning Putri, NPM 3320110007. Di sini saya akan menjelaskan cakupan materinya. 1. Biografi von Glaser-Volt. 2. Latar belakang teori von Glaser-Volt. 3. Teori von Glaser-Volt. 4. Kelebihan dan kekurangan. 5. Kesimpulan. 6. Daftar pustaka. 1. Biografi von Glaser-Volt. Siapa itu von Glaser-Volt? Bernama lengkap Ernst von Glaser-Volt. Dia adalah seorang filsuf dan profesor emeritus dari psikologi di Universitas of Georgia. Dia lahir di Munich pada tanggal 8 Maret 1917 dan meninggal pada tanggal 12 November 2010. 2. Latar belakang teori von Glaser-Volt. Munculnya berbagai jenis konstruktivisme dari berbagai tokoh mengakibatkan perubahan makna konstruktivisme dari yang sebenarnya. Kenyataan ini membuat beberapa filsuf prihatin dan kemudian mengeluarkan beberapa teorinya. Salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh von Glaser-Volt, yaitu konstruktivisme radikal. Perkenalkan, nama saya Rosyana Ulia Dewi, NPM 3320110038. Saya akan menjelaskan materi berikutnya. 3. Teori von Glaser-Volt. Konstruktivisme radikal diperkenalkan oleh Ernst von Glaser-Volt pada tahun 1960-an. Glaser-Volt dalam Murphy 1997 memandang konstruktivisme radikal berdasar konsepsi-konsepsi pengetahuan. Pembelajaran beracun konstruktivisme radikal memfokuskan pada siswa secara individu mengonstruksi pengetahuan dasar pengalaman siswa sendiri karena menurut paham ini manusia merupakan mesin yang mampu meregulasi dirinya sendiri tanpa harus ada campur tangan dari orang lain. Objek maupun lingkungan hanyalah sarana untuk terjadinya konstruksi tersebut. Kaum konstruktivis radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan tidak merefleksikan suatu kenyataan logis objek, tetapi merupakan suatu pengaturan dan organisasi dari suatu dunia yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Sehingga kita hanya dapat mengetahui apa yang dibentuk atau dikonstruksi oleh pikiran kita. Dalam pandangan konstruktivisme radikal, sebenarnya tidak ada konstruksi sosial yang mengatakan pengetahuan itu dikonstruksikan bersama, karena masing-masing orang harus menyimpulkan dan menangkap sendiri makna terakhir. Pandangan orang lain adalah bahan untuk dikonstruksikan dan diorganisasikan dalam pengetahuan yang sudah dipunyai orang itu sendiri. Von Glaser-Volt menyebutkan beberapa kemampuan yang diperlukan untuk proses pembentukan pengetahuan itu, seperti 1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. 2. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. 3. Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Glaser-Volt dalam mengemukakan epistemologi konstruktivisme mengacu epistemologi genetik Piaget. Dia juga mengutip beberapa teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh beberapa tokoh lain seperti Descartes, George Berkeley, dan Giambattista Vico. 4. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. 1. Siswa dibebaskan untuk dapat mengemukakan pendapatnya dalam menyerap sebuah materi sesuai dengan hasil konstruksinya. Jadi,
Secara tidak langsung, siswa dituntut untuk dapat aktif, kreatif, dan kritis. 2. Guru hanya bertugas untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa dan bukan sebagai pihak pentransfer ilmu pengetahuan. 3. Siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar. Kekurangan 1. Adanya perbedaan tingkat konsepsi siswa terhadap apa yang diamati, sehingga dalam memahami suatu konsep sering terjadi konflik kognitif disebabkan oleh adanya problematika perbedaan tingkat konsepsi akibat beragamnya pengalaman siswa. 2. Situasi dan kondisi di setiap sekolah tidak sama, karena ada beberapa sekolah yang tidak mempunyai macam-macam sarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Kesimpulan dari materi ini yaitu 1. Pengetahuan diperoleh dari hasil konstruksi berdasarkan dari pengalaman kita sendiri. 2. Internal memiliki pengaruh yang penting dalam perolehan pengetahuan, sedangkan eksternal hanya sebagai objek. 3. Konstruktivisme radikal bersifat subjektif karena hanya bersumber dari pengalaman individu itu sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila memiliki banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.